Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Selamat datang di pertemuan ke-6 kali ini di Cisco CCNA Part 1. Kali ini materinya yaitu menghubungkan antar VLAN ya teman-teman. Oke, langsung aja ke materinya. Ini yang pertama, kita sudah akan menghubungkan antar VLAN ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah pasang router. Nah, kalau kalian belum, itu kalian bisa pasang dulu. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan not. Nantinya router kita akan konfigurasi VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20. Oke, langsung aja kita bisa buka routernya. Kemudian CLI, kita bisa ini enter aja, kemudian kita bisa N, kemudian const, kemudian, nah ini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Punya saya itu FA 0/0, itu bisa disesuaikan punya kalian masing-masing. Kita bisa INT, kemudian F A0/0, kemudian habis itu kita bisa tambahkan IP address 192.168.255.255.255.0, kemudian bisa di enter. Nah, kita bisa no shutdown, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita bisa cek dulu IP-nya dengan show lokasi show IP int brief. Nah, kalau kalian lihat ini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa buat sub interface untuk konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Kita bisa X, kemudian kita bisa INT, kemudian FA 0/0.10. Kita bisa samakan aja dengan nama VLAN-nya. Kalau itu 10-nya itu terserah kalian, cuman saya bisa samakan saja. Nah, ini sudah masuk ke subnya ya teman-teman. Kita bisa encapsulation dot one key 10-nya juga itu terserah kalian, saya samakan saja IP address 192.168.10.1, kemudian 255.255.255.0. Kemudian kalau udah bisa di enter, kemudian lanjut do show IP INT, kemudian brief. Nah, kalau kalian lihat ini udah ada ya teman-teman. Nah, udah ada sub interface yang sudah kita buat, udah ada tadi. Nah, juga untuk VLAN 20 kita bisa buat, kita bisa X dulu, kemudian INT FA 0/0.20, karena tadi kita buatnya kan yang 10 ya teman-teman. Kemudian encapsulation, kemudian .1q, kemudian 20. Kita bisa enter. Kemudian IP add, kemudian 192.168.20.1, kemudian 255.255.255.0, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa X. Nah, selanjutnya kita akan pasang IP tadi yang kita pasang di sini untuk gateway PC-PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk PVC 1 dulu kita kok PVC 6 ya? Oh iya, belum tak ganti namanya, nggak apa-apa.
Untuk PVC ini dulu 192.168.10.1. Kita bisa Ctrl A, Ctrl C. Untuk di sini juga sama. Untuk PVC 3-nya juga sama. Nah, untuk di sini ini yang 020 ya teman-teman. Ini 20.1. Kemudian ini juga 20. Kemudian yang ini juga 20. Kita bisa silang. Nah, jika sudah, setelah itu kita akan konfigurasi switch yang mengarah ke router. Jika dari switch ini interface-nya itu 0/10 ya teman-teman punya saya, kita bisa masuk ke switch-nya terlebih dahulu. Kemudian CLI, kemudian N, const, kemudian setelah itu kita bisa intfa0/0/10 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa switch port mode terang. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, kita sudah bisa coba kirim paket dari PC yang ada di VLAN 10 ke 20 ya teman-teman. Dari yang di bagian sini ke sini, itu udah bisa. Nah, kalau kalian ragu bisa atau belum, kalian bisa komen prompt terlebih dahulu. Kita bisa lihat dulu PC di sebelah sini, itu IP-nya berapa? 20.4. Oke, kita bisa ping. Ping 192.168.20.4. Nah, dia kan udah TTL ya teman-teman, kita bisa langsung kirim saja pakai ini amplop. Nah, maka dia sudah successful. Nah, ini udah bisa, jadi kita sudah bisa menghubungkan antara VLAN. Nah, oke, lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi DHCP pada router. Jadi, DHCP itu nantinya PC-PC ini akan mendapat IP otomatis ya teman-teman. Nggak usah ngetik satu-satu. Nah, langsung aja kita bisa buka routernya. Kemudian ini kita bisa enter aja. Kemudian N const, kemudian kita bisa IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita bisa network 192.168.10.0, kemudian jangan lupa ininya 255.255.255.0, kemudian kita bisa enter. Kemudian habis itu default router, kemudian 192.168.10.1, kemudian kita bisa enter. Kemudian DNS servernya saya memakai IP Google yaitu 888. Kemudian kita bisa enter, kemudian exit. Kemudian habis itu kita bisa ke VLAN 20.
kita bisa ini, kemudian lanjut seperti tadi ya teman-teman, network dulu, ini kita ganti 20, kemudian habis network itu default server, kita ganti juga 20. Kemudian habis itu kita selanjutnya itu DNS server 88 sama, kemudian exit aja langsung. Kemudian kita bisa lanjut ke yang VLAN satunya ya teman-teman. VLAN 1, kemudian ininya itu sama, cuman kita ganti 1, kemudian habis itu defaultnya itu kita samain, cuman diganti bagian sininya itu 1, kemudian habis itu kita DNS server sama. Nah selanjutnya, kita sudah selesai, bisa kita coba ke PC-nya. Ini karena kita sudah selesai, kita bisa ke PC-nya dulu. Sini misal, kemudian desktop, IP, kita coba DHCP. Nah maka dia sudah mendapatkan ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba lagi desktop, PC, DHCP. Nah, untuk yang 20, VLAN 20 juga sudah mendapatkan ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke materi switch layer ya teman-teman. Nah, switch layer itu ini ada layer 2 dan layer 3. Nah, switch multi layer itu switch layer 3, nah switch yang di ruangan 3. Nah, switch layer 3 itu ini, nah yang di ruangan 3 itu layer 2. Nah, bedanya apa sih? Nah, untuk yang layer 2 itu dia hanya bisa menghubungkan sesama network. Sedangkan untuk yang layer 3 itu dia menghubungkan yang berbeda network tanpa bantuan router. Nah, kita akan coba konfigurasi switch layer 3. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 PC. Nah, kalau kalian belum, itu kalian bisa tambahkan dulu ya teman-teman. PC-nya itu ada 2, dan ini saya namain dulu. Ini kita bisa namakan dulu. Kalian bisa juga tambahkan PC-nya dulu. Nah, kalau sudah tambahkan, oh ini udah ada namanya ya, udah PC 3 nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kita tambahkan PC, itu hubungkan saja. Nah, kita lanjut konfigurasi PC-nya dulu. Nah, untuk PC yang ini, kita akan menggunakan network 10. Jadi IP-nya yang 10 titik berapa gitu ya, 192.168.10 titik. Nah, di sini saya akan menggunakan 55 aja. Itu terserah kalian ya teman-teman. Ini bisa kita close. Kemudian PC yang ini kita juga menggunakan tapi yang 20. 192.168.20.55. Kemudian ini kita bisa tambahkan node-nya terlebih dahulu biar nggak lupa. Ini 192.168.10.55/24. Kemudian yang ini 192.168.20.55/24. Kemudian jika sudah, kita buka switch yang multi layernya yang ini. Kita bisa ke CLI, kemudian kita bisa enter, kita end, kemudian const,
Kemudian setelah itu kita bisa langsung konfigurasi aja. Misal VLAN 10. Kemudian untuk name-nya itu sama seperti kemarin, yaitu name programming. Kita bisa enter. Kemudian kita exit dulu. Kemudian kita buat yang 20 ya teman-teman. 20. Kemudian untuk name-nya itu name marketing. Kemudian kita bisa enter, exit, kemudian kita bisa tambahkan ini interface yang terhubung ke suite. Sedangkan ini ada FA0/2 dan FA0/3 ya teman-teman. Kita bisa tambahkan, kita masuk dulu int FA0/2, kemudian kita bisa enter. Kemudian switch port, mode akses, kemudian switch port, akses mode, akses VLAN 10 ya teman-teman. VLAN 10. Kita bisa enter, kemudian kita exit. Kemudian kita juga sama dengan FA03, enter, kemudian bisa sama aja ini. Ininya kita ganti jadi VLAN 20, kemudian enter. Nah, kemudian kita do show VLAN brief. Nah, maka kalau kalian lihat ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah masukkan VLAN 10 dan 20. Nah, setelah itu kita masukkan IP ke VLAN 10 dan 20. Nah, di VLAN 1 itu dia default ya teman-teman. Nah, karena dia default, kita ke VLAN 10 dulu. Kita bisa coba, kita exit aja dulu. Kemudian kita langsung int, kemudian VLAN 10. Kemudian habis itu IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Enter. Kemudian habis itu no shutdown. Kita bisa enter. Kemudian habis itu X lagi. Kemudian int VLAN yang 20. Kita bisa enter. Kemudian IP address 192.168.255.255.0. Kemudian kalian bisa enter, kemudian no shutdown. Kemudian habis itu kita bisa exit lagi. Kemudian ke int VLAN 1. Kita bisa enter, kemudian IP address 192.168.255.255.0. Kemudian habis itu kita bisa enter. Kemudian habis itu kita bisa sama no shutdown. Kemudian kita bisa do show IP int brief. Kita bisa spasi. Nah, kemudian kalau kalian lihat
Di sini udah ada IP-nya. Nah, ini juga udah up ya teman-teman. Yang artinya itu dia semua udah nyala. Udah nyala semua. Setelah itu kita tambahkan dulu gateway-nya untuk PC-PC-nya. Yang di sini kita tambahkan dulu gateway-nya 192.168.10.1. Ini karena kita copy aja biar cepat. Ini yang VLAN 10 ya teman-teman, makanya 10.1. Kalau VLAN yang VLAN 20 itu 20.1. Ini juga sama. Nah, setelah itu kita bisa ke routernya lagi, ke switchnya lagi. Kita bisa cek di sini. Kita bisa do show IP router. Nah, ini artinya dia itu masih di layar 2. Nah, kita buat biar dia layar 3 dulu ya teman-teman. Kita bisa dengan perintah IP router. Oh, ini salah ya teman-teman, IP routing. Kita bisa enter, kemudian kita bisa cek lagi. Nah, maka dia sudah ada ya teman-teman. Kita sudah buat layar 3. Nah, kita bisa cek di sini. Kita bisa ini. Nah, maka dia sudah sukses. Nah, kalau kalian Copilot, kalian coba yang kedua kali. Itu emang terkadang lagi booting ya teman-teman. Ini udah sukses. Nah, kita selanjutnya, kita akan ke materi selanjutnya. Nah, ini kita coba membuat DHCP server lagi pada multi layar ya teman-teman, layar switch-nya. Tadi kan yang switch biasa. Nah, kita buka dulu switch-nya. Kemudian kita bisa enter. Kemudian habis itu kita bisa IP DHCP. Kemudian full VLAN, misal saya 10 aja kayak tadi biar sama. Enter. Kemudian networknya 192.168.10.0. Kemudian 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian default routernya itu kita 192.168.20.1 aja biar sama kayak yang pertama. Kemudian bisa enter. Kemudian ada DNS servernya 8888. Kita enter. Kemudian kita bisa exit, kemudian kita bisa yang VLAN 20 juga sama.
enter. Kemudian ininya kita ganti jadi 20, enter. Kemudian habis itu the float-nya itu kita bisa ganti ini 20, enter. Kemudian habis itu kita bisa ini. Nah, selanjutnya itu kita bisa lanjut ke yang itu, villain 1. Kita bisa buat yang villain 1. Enter. Kemudian ininya kita ganti jadi 1, enter. Kemudian ini juga ganti jadi 1, enter. Kemudian ininya sama. Nah, setelah itu kalau sudah, kita bisa cek aja DNS-nya. Ini kan udah. Nah, kita bisa cek ke PC yang terhubung. Misal PC yang ini. Kita DNS. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita langsung mendapatkan IP secara otomatis ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek lanjut yang ini. Kita coba DHCP ya. Nah, maka dia juga sudah mendapatkan IP yang otomatis. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu akan membahas soal VLAN ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah buatkan topologi untuk soalnya ya, teman-teman. Kalian bisa buat terlebih dahulu. Di sini ada router, kemudian 3 switch, kemudian untuk PC-nya itu di sini ada 6, di sini 4, dan di sini 6. Nah, kalian bisa sambungkan dengan kabel otomatik. Kemudian kalian bisa ini ketikkan di VLAN ininya, node-nya biar lebih jelas. Nah, kalau udah disambungkan semua, oke, kita lanjut untuk konfigurasi di routernya ya, teman-teman. Kita bisa CLI, kemudian kita bisa enter, kemudian di sini N, const, kemudian habis itu, nah kita buat dulu sub interface yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0 ya, teman-teman. Kita bisa int FA0/0 titik 10 untuk ininya dulu, yang switch 10 dulu, encapsulation, kemudian .1q, kemudian 10. Kemudian kita bisa IP address-nya ditambahkan dulu 10.10.10.1. Kemudian ininya juga 255.255.255.0. Kemudian kalian bisa enter, kemudian kalian bisa no sh, kemudian exit, kemudian kalian bisa pindah lagi. Di sini kita bisa ulangi, tapi ini 20, kemudian kalian bisa enter. Kemudian untuk ininya itu kita bisa 20 juga. Kemudian kalian bisa lanjut yang ini, kalian juga ini 20. Ini 20, ini 20. Kita bisa enter. Kemudian selanjutnya no sh, kemudian kita bisa exit. Kemudian kita jalankan ulang sampai 50 ya, teman-teman. Kita bisa ulangi terus sampai 50. Ini 30, enter. Kemudian encapsulation 30, enter. Kemudian ininya IP-nya itu 30. 30, 30, 30. Kemudian bisa enter.
Kemudian habis IP itu bisa no shutdown terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ulangi lagi ke yang 40. Encapsulation-nya juga 40. Untuk IP-nya juga 40. Kita bisa enter. Kemudian habis itu no shutdown, kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa ulangi dengan yang 50. 50, enter. Encapsulation-nya juga 50, enter. Kemudian ininya juga 50. 50, 50, 50. Kita bisa enter, kemudian habis itu no sh, kemudian kita bisa exit. Kita bisa habis itu kan kita bisa exit, kemudian do show. Kita bisa do show IP int brief. Nah, kalau kalian lihat ini sudah terpasang ya teman-teman, ini udah ada semua ini. Kemudian kita akan pasang IP DHCP-nya agar tidak perlu masang setiap PC ya teman-teman. Kita bisa IP DHCP full VLAN 10. Kemudian bisa enter, kemudian networknya itu 10.10.10.0, kemudian 255.255.255.0, kita enter. Kemudian habis itu defaultnya router itu kalian bisa 10.10.10.1. Ini untuk gateway-nya nanti ya teman-teman, DNS servernya 8888. Kita bisa enter, kemudian lakukan hal yang sama sampai ke yang 50 ya teman-teman. Kita bisa ulangi aja. Kita 20, kemudian enter. Habis itu ini networknya 20, 20, 20, enter. Kemudian habis network itu ini dulu, ininya itu 20, enter. Kemudian habis itu ini ya. Kemudian kalian bisa ulangi lagi ya teman-teman, ikuti saja seperti yang saya tadi.
Salvatore. Nah, kita bisa membuat VLAN-nya ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa membuat VLAN-nya itu di masing-masing suite. Ini kita ke yang pertama dulu, kita bisa enter, kemudian N. Kemudian kita bisa const. Kemudian habis itu kita buat VLAN 10 sampai VLAN 50-nya ya teman-teman. VLAN 10, kemudian kemudian kalau sudah kita bisa show show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat ini sudah ada semua ya teman-teman. Selanjutnya, kalau sudah ada, kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN-nya. Kita pakai interface lainnya. Kita bisa langsung aja. Kita int, kemudian fa 0/2 sampai 3. Kalau kalian bingung dan nggak kelihatan, itu kalian bisa di seperti ini gerak-gerakin, itu dia akan kelihatan ya teman-teman. Ini kenapa tadi saya 2, ini 2, dan ininya tadi 3 ya. Kita bisa kembali lagi sampai 3, kemudian kita bisa, oh ini kurang lines. Kemudian bisa switch port, mode access, kemudian switch port, akses VLAN 10, kemudian enter, kemudian kita bisa X, kemudian kita bisa int line fa 0/4 sampai 5, kemudian bisa enter, kemudian switch port mode access, ininya 20, kemudian bisa enter, kemudian kita bisa X lagi, kemudian range-nya lagi ini dari 6 sampai 7, kemudian bisa enter, akses ini 30, enter, kemudian habis itu kita bisa X. Nah, di suite yang kita akan selanjutnya ini kan udah. Nah, kita akan ke yang kedua. Yang selanjutnya ini suite yang kedua, kita bisa N const. Kemudian habis itu kita bisa sama buat VLAN 10 sampai 50.
X. Selanjutnya, kalau sudah dibuat sampai 50, itu kita bisa membuat interface-nya, interface range FA slash 4 sampai 5, kemudian kalian bisa enter, kemudian support, mode akses, kemudian support akses VLAN. Ini kita bisa lihat dulu di sini. Ini VLAN 40. Kita bisa enter, kemudian kita bisa INT lagi. Range-nya itu dari 6 sampai 7. Kemudian bisa enter, kemudian bisa support mode akses, support 50, kemudian kalian bisa enter, kemudian habis itu kita bisa X. Nah, udah, lanjut ke switch yang terakhir ya teman-teman. Kita bisa ke sini dulu, kemudian ini, and kemudian ini habis itu kita buat dari VLAN 1 ke VLAN 50 lagi. Kita bisa buat VLAN 10 X 20 X ini apa? 30 X 40 enter X 50 X. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ke interface-nya. Range-nya itu FA 0/2 sampai 3. Kita bisa enter, kemudian support mode akses, kemudian support akses VLAN 10 kayaknya. Ya, VLAN 10, kemudian kalian bisa enter, kemudian ulangi lagi. 4 sampai 5, enter, kemudian akses, ini 20, kemudian bisa X, kemudian kalian bisa ulangi lagi ke 6 sampai 7, enter, akses, enter. Nah, selanjutnya kita bisa X. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi VLAN-nya. Kita akan konfigurasi terangnya. Ini kan sudah VLAN-nya. Kita akan konfigurasi terangnya dulu, mulai dari switch 1. Kita bisa ini. Selanjutnya, switch 1 kita pergi ke INT FA 0/1 karena dia mengarahnya itu satu saja. Kalau nanti yang tengah ini dia 3 terang ya teman-teman. Ini C1, kemudian enter, kemudian support mode terang, kemudian do show INT terang.
maka dia sudah terdapat ranking ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke yang kedua. Ini dia 3 karena dia ada yang ke sini, dan ke sini. Kita bisa langsung aja. Kita bisa ini INT kemudian rank FA 0/1 sampai 3. Kemudian support mode terang, dan bisa enter. Kemudian setelah itu kita bisa konfigurasi yang ketiga, yang ini dengan cara yang sama, INT FA 0/1, kemudian support mode terang. Nah, kita bisa X. Nah, sekarang waktunya pengujian. Yang pertama kita pengujian DHCP-nya dulu ya teman-teman, dari yang PC ini. Desktop, kemudian IP, kemudian ini kita DHCP. Nah, maka dia sudah mendapatkan IP otomatis. Kita nggak perlu ketik satu-satu ya teman-teman. Untuk yang ini, kita cek juga. Kita tunggu. Nah, dia juga sudah mendapatkan. Untuk yang ini kita cek. Dia juga sudah mendapatkan. Mungkin saya rasa cukup saja pertemuan di bab ke-6 kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengetikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.